Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Yunis Effendi dan juga teman-teman PJ. Semoga hari kalian menyenangkan. Nah, jadi kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis makna bahasa. Lebih tepatnya, makna bahasa dari kognitif, kolokasi, konotatif, konseptual, konstruksi, kontekstual, leksikal, lokusi, luas, dan piktorial. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Siswa Yunarso, NIM 18020740012. Di sini ada saya sendiri yaitu Regita Nurdella, NIM 18020741117, dan juga ada Sofia Linda Nuriza, NIM 18020741123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang sebenarnya dan bukan makna kiasan ataupun perumpamaan. Makna kognitif mengacu pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus. Antara lain ada ini, itu, kesana, kesini, dan numeralia. Ada pula contoh makna kognitif. Yang pertama ada bapak itu seorang rentenir yang kejam, yang dimana yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kata khusus untuk membuat sebuah contoh makna kognitif. Nah, di sini bapak itu seorang rentenir yang kejam, berarti itu merupakan contoh dari kata khusus makna kognitif. Dan juga ada ibu ini mata duitan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang makna kolokasi. Makna kolokasi adalah makna yang berkenaan dengan ciri-ciri makna tertentu yang dimiliki sebuah kata dari sejumlah kata bersinonim, sehingga kata tersebut hanya dicocokkan untuk berpasangan dengan kata tertentu lainnya. Jadi, makna kolotatif harus sepadan dan pada tempatnya. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi, contoh dari makna kolokasi adalah kata gadis itu identik dengan kata cantik. Nah, untuk tampan identik dengan kata pria, seperti itu. Lanjut, ada makna konotatif. Adalah makna yang muncul dari makna kognitif ke makna kognitif tersebut ditambahkan komponen lain. Jadi, misalnya makna yang muncul dari makna kognitif ke dalam melewati makna kognitif, dan dari makna kognitif tersebut akan ditambahkan komponen lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Nah, jadi contoh dari makna kognitif, gadis itu adalah bunga desa. Nah, terdapat makna konotatif yang mana makna gadis mengandung anak perempuan yang tercantik di desanya. Seperti lagi, hai gadis cantik, yang merupakan sapaan yang digunakan untuk menyapa anak perempuan. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Regita mengenai jenis-jenis makna dalam semantik. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin terkait jenis-jenis makna dalam semantik. Yang pertama adalah makna konseptual, yang kedua adalah makna konstruksi, dan yang ketiga adalah makna kontekstual. Oke, untuk yang pertama adalah makna konseptual. Pengertian dari makna konseptual sendiri adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem atau sebuah kata yang terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Jadi di sini makna konseptual itu sesuai dengan konsep awal pembuatan kata tersebut dan terlepas dari konteks ataupun asosiasi. Makna konseptual merupakan hal yang esensial di dalam suatu bahasa. Makna konseptual dapat diketahui setelah kita menghubungkan dan membandingkannya pada tataran bahasa. Misalnya, kata nyonya diartikan sebagai
manusia dewasa dan bukan seorang laki-laki. Untuk contoh yang kedua adalah ibu. Ibu memiliki makna konseptual sebagai seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak. Untuk contoh yang ketiga adalah gelas. Gelas memiliki makna konseptual suatu tempat yang digunakan untuk minum, biasanya berbentuk tabung dan dapat terbuat dari plastik, kaca, atau semacamnya. Selanjutnya adalah makna konstruksi. Pengertian dari makna konstruksi sendiri adalah makna yang terdapat di dalam konstruksi kebahasaan. Maksudnya adalah makna yang muncul dalam tataran suatu kebahasaan. Misalnya makna milik, perlu digarisbawahi makna milik. Makna milik yang diungkapkan dengan urutan kata di dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, makna milik dapat diungkapkan melalui enklitik sebagai akhiran yang menunjukkan kepunyaan. Misalnya mobil Xiaomi memiliki makna konstruksi mobil milik Xiaomi. Kemudian rumah ibu memiliki makna konstruksi rumah milik ibu. Kemudian tasmu memiliki makna konstruksi tas milik kamu. Kemudian songkoknya memiliki makna konstruksi songkok milik dia. Makna dimaksud terdapat di dalam konstruksi. Jadi makna milik tadi terdapat di dalam konstruksi susunan kebahasaan tadi. Kemudian contoh makna konstruksi yang lain. Yang pertama ada itu buku saya, memiliki makna konstruksi itu bukan milik saya. Yang kedua adalah saya baca buku saya, memiliki makna konstruksi saya baca buku milik saya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan itu ibu saya, memiliki makna konstruksi perempuan itu ibu milik saya. Kemudian contoh yang keempat, rumahnya jauh dari sini, memiliki makna konstruksi rumah milik dia jauh dari sini. Dan contoh yang terakhir adalah di mana rumahmu, memiliki makna konstruksi di mana rumah milik kamu. Jenis-jenis makna semantik selanjutnya adalah makna kontekstual. Pengertian dari makna kontekstual sendiri adalah makna sebuah kata yang berada di dalam suatu konteks. Perlu digarisbawahi di dalam suatu konteks. Makna ini dapat muncul karena beberapa hal, misalnya karena situasi, karena tempat, karena lingkungan, dan juga karena waktu. Oke, langsung saja ke dalam sebuah contoh. Jadi ada sebuah kalimat tanya yang berbunyi seperti ini. 3 kali 4 berapa? Untuk konteks yang pertama, jika dilontarkan di depan anak kelas 3 SD sewaktu mata pelajaran matematika berlangsung, tentu dijawab angka 12 atau mungkin jawaban yang salah 13. Namun, kalau pertanyaan itu dilontarkan kepada tukang foto, maka pertanyaan itu mungkin akan dijawab oleh tukang foto harganya 1.000 atau bahkan 2.000. Mengapa demikian? Sebab pertanyaan itu mengacu pada biaya pembuatan pas foto yang berukuran 3 kali 4 cm. Jadi makna kontekstual dari kedua konteks tersebut itu berbeda. Yang pertama konteksnya adalah di mata pelajaran matematika, sedangkan yang kedua adalah konteksnya adalah harga dari foto yang berukuran 3 kali 4. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri atau berimbuhan, kurang lebih maknanya sama seperti yang ada di dalam kamus bahasa tertentu. Contoh makna leksikal. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama api. Nah, api ini memiliki makna leksikal panas dan cahaya dari sesuatu yang terbakar. Lalu contoh yang kedua yaitu lentera, yang memiliki makna lampu kecil bertutup kaca. Dan yang terakhir hujan, yang bermakna titik air yang turun dari udara karena proses pendinginan. Jadi makna yang ada di sini itu seperti makna yang terdapat di kamus bahasa tertentu. Makna lokusi. Makna lokusi ini merupakan makna kata yang menjelaskan suatu informasi secara jelas tanpa ada makna lain di dalamnya. Nah, makna lokusi ini biasanya terdapat di dalam contoh kalimat berita. Contoh makna lokusi. Yang pertama, Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia. Contoh kedua, acara wisuda tahun ini dihadiri oleh 300 wisudawan. Contoh yang ketiga, Chairil Anwar merupakan salah satu penyair angkatan 45 selain Rifai, Apin, dan Asrul Sani. Contoh yang keempat,
Andini adalah anak bersaudara. Lalu contoh yang terakhir, rumah Pak Broto ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Makna luas. Makna luas merupakan suatu makna yang terdapat di sebuah kata yang memiliki arti lebih luas atau di luar perkiraan. Contoh makna luas. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, pohon. Pohon memiliki makna tumbuhan yang memiliki batang yang besar dan keras. Lalu contoh yang kedua yaitu guru. Guru memiliki makna orang yang mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan. Makna piktorial. Makna piktorial merupakan makna suatu kata yang berhubungan dengan perasaan pendengar atau pembaca. Jadi misalnya seperti kita sedang berada di situasi makan, kemudian kita membahas sesuatu yang menjijikkan yang membuat pendengar itu merasa geli dan jijik dan memberhentikan aktivitas makannya. Nah, itu merupakan sedikit contoh atau permisalan untuk makna piktorial. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk makna piktorial. Yang pertama, kenapa kau sebut nama dia? Yang kedua, kaktus itu kotor sekali. Dan yang ketiga, konyol dia. Kemudian, dia tinggal di gang becek itu. Dan yang terakhir, mobil itu hampir masuk jurang.